Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik dan senantiasa bersukacita karena pertolongan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 43, ayat 1 dan ayat yang kelima. Tertulis demikian. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu ada wilayah kerajaan Prusia yang mencakup wilayah yang cukup luas. Terdiri dari sebagian wilayah Jerman, sebagian Rusia, Polandia, Denmark, Belgia, dan juga Republik Ceko. Salah satu raja dari Prusia, yaitu Frederick the Great, pernah mengatakan, "The more I get to know people, the more I love my dog." Semakin saya mengenal orang-orang, maka semakin saya mencintai anjing saya. Mungkin Frederick the Great melihat bahwa banyak orang yang sulit dan tidak setia, dan itu sebabnya ia mengungkapkan atau menyatakan hal ini. Sebenarnya tidak semua orang jahat, dan sebaliknya tidak semua orang juga baik. Mungkin anjing lebih baik dalam hal kesetiaan, dalam hal kebaikan, tapi bukan berarti kita tidak perlu mengasihi sesama manusia. Tuhan memberikan perintah agar kita mengasihi sesama kita. Memang ada orang-orang yang berniat buruk, jahat, dan mau menjatuhkan. Terhadap orang yang demikian, kita perlu bersikap yang tepat, bijaksana, menghadapi dengan hikmat, dan minta pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 43 ayat 1 dan ayat 5 ini dikatakan, "Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat-ayat ini mengajar kita untuk berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur mengalami banyak tekanan dari orang-orang di sekelilingnya. Ada orang-orang yang berusaha melakukan kecurangan terhadapnya, melakukan tipu daya. Ada banyak orang yang tidak saleh, yang berusaha untuk menghancurkannya. Dan itu sebabnya dia berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Situasi semacam ini masih terjadi hari-hari sekarang. Ada banyak orang-orang yang bersikap demikian, yang tidak saleh. Mungkin kelihatan saleh, tapi sebenarnya tidak. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya jahat. Ada orang-orang yang berusaha menipu dan berbuat curang. Dan itu terjadi di berbagai level kehidupan masyarakat kita. Di tengah-tengah situasi yang demikian, apa yang perlu kita lakukan adalah berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kita. Keadaan di dunia ini membuat kita seringkali khawatir. Pikiran kita dilanda kecemasan. Tapi kita perlu belajar dari apa yang dinyatakan oleh pemazmur di sini. Mari berharap kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan situasi hidup saudara saat ini? Mungkin saudara berada dalam tekanan, dalam situasi yang membuat saudara gelisah, cemas, ada ketidakadilan, ada hal-hal yang membuat saudara mempertanyakan, mengapa ini terjadi? Mengapa ada banyak orang yang berbuat jahat dibiarkan? Mengapa saya menderita? Karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mari saudara dalam keadaan yang demikian, tetap percaya, berharap kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, penolong kita, Tuhan Juru Selamat kita, yang selalu menyertai dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau ada dan beserta dengan kami dalam segala keadaan. Sekalipun situasi, keadaan kelihatannya tidak adil bagi kami. Ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kami. Tapi kami punya Engkau Tuhan, dan kami dapat berharap kepadamu. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami mau bersyukur kepadamu, berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu, supaya kehidupan kami senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.